Assalamualaikum Mas Udin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Udin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi dari mana Mas? Dari customer sih mas. Dari Kostoman ya? Oh, malam-malam gini masih di Kalau Kostoman Mas? Main biasanya sering main di sini. Biasa ya, Biasa. biasa. Jadi berarti tapi di luar hujan ya sih Mas? Tadi barusan terang ya mas. Barusan terang ya? Oh. Hujan dari kita jam 7. Soalnya tadi saya juga ketiduran sih Mas, gitu. Ah, Ketiduran, terus bangun-bangun kok basah gitu ya. Ternyata hujan ya. Hujan, nah. Ternyata hujan. Sempat hujan. Tapi emang akhir-akhir ini tuh UNES memang sering hujan ya Mas ya? Udah musim hujan ya mas. Udah musim hujan juga. Kemarin saya tuh pernah keluar tuh sampai berkabut gitu sih Mas. Mm. Oke, Mas Udin berarti sebelumnya Mas Udin tadi udah makan atau udah? Alhamdulillah ya udah makan ya. Berarti udah bertenaga nih, udah berenergi nih. Oke, jadi Mas Udin di sini mungkin walaupun kita udah saling kenal tapi kita kenalan lagi ya Mas. Saya Fateh Maulana Metukoya. Di sini saya hanya sebagai konselor ya. Jadi nanti tugas saya di sini adalah bersama Mas Udin gitu untuk Mas Udin supaya bisa mendapatkan solusi gitu. Jadi nanti apa yang akhir-akhir ini Mas Udin tuh rasain. Nah nanti kita mungkin sebelum ke situ dulu ya Mas ya. Kita mungkin berdoa dulu gitu supaya konseling kita pada sesi hari ini berjalan dengan baik. Mungkin berdoa sesuai dengan dari masing-masing doa dimulai. Oke Mas, jadi sebelum kita masuk ke sesi konseling ini mungkin ada beberapa hal yang akan saya omongkan gitu. Terus karena ini kan udah malam ya Mas ya. Jadi nanti kita kalau seumpama kita di 20 menit konselingnya tidak apa-apa Mas. Aman ya. Nanti kalau masih ada beberapa hal yang dibahas nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, nah nanti jadi gini Mas Udin. Di Mas Udin di sini kan niatnya konseling ya. Nah, tapi Mas Udin pernah nggak ikut layanan konseling gitu sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum pernah ya. Berarti ini baru pertama kali ya. Baru Pertama kali konseling. Jadi dan di sini mungkin juga izin untuk apa ya? Dokumentasi juga ya Mas ya. Karena nanti juga akan saya lampirkan sebagai tugas akhir saya. Oke, Mas Udin. Jadi karena Mas Udin baru pertama kali di sini, nanti Mas Udin silakan bercerita, silakan berbicara tentang apa sih yang Mas Udin akhir-akhir ini permasalahan gitu. Apalagi kan Mas Udin habis ini ya dimisioner ya. Bis dimisioner, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bis dimisioner. Nah, bis dimisioner ini mungkin ya mungkin sebelum dimisioner juga bisa gitu kayak yang sering banget gitu dirasain atau sering banget kayak mengganggu hidup Mas Udin atau bikin gelisah Mas Udin setiap harinya itu apa nanti kita Mas Udin cerita nanti kita bahas bersama-sama. Mungkin tentang kuliah aja atau bebas mas? Bebas Mas Udin, bebas. Yang penting itu permasalahan Mas Udin tentang apa gitu yang paling Mas Udin tuh gelisahin gitu. Silakan Mas cerita. Mungkin izin menceritakan terakhir permasalahan saya. Jujur pertama permasalahan saya itu terkait manajemen waktu sih. Kadang tuh saya gampang terdistract atau sedikit kadang menggampangkan suatu masalah. Jadi misal ada suatu problem atau sebuah tugas, kadang saya terkadang menyepelekan sih, jujur. Kayak ini nanti aja, tapi ternyata pas saya ngerjain ternyata kayak yang kerasa, ternyata kayak apa ya? Mungkin dikasih waktu itu karena waktunya itu emang buat segitu. Nah, terus juga permasalahan yang lain adalah saya itu orangnya tuh kadang nggak enakan. Nah jadi kadang tuh misal lagi sibuk nih, walaupun lagi sibuk kadang misal ada yang minta tolong, kadang misal mau nolak itu agak kurang enak gitu. Jadi ya karena waktu juga itu terkait manajemen waktu juga masih juga, jadi karena ada sibuk-sibuk terus juga ada minta tolong orang lain masuk juga, jadi kayak nambah-nambah gitu. Jadi terkait malah jadi kacau karena saya jujur orangnya itu apa ya, kayak nggak bisa multitasking. Jadi kayak ngerjain satu harus selesai gitu ya. Oke Mas Udin, jadi tadi mungkin sedikit meluruskan aja ya. Mas Udin tadi berbicara bahasanya masalahnya itu adalah manajemen waktu gitu, yang dimana manajemen waktu ini ternyata dibagi gitu Mas Udin ya. Ada yang tentang prokrastinasi tugas itu, penundaan tugas gitu ya. Tadi Mas Udin tuh suka menunda-nunda tugas, akhirnya pas mungkin DL
3 hari itu kayak wah tugasnya angel tenang gitu. Nah, Gitu ya ya. itu betul. Terus yang tadi yang kedua berarti Mas Udin tuh orangnya kayak nggak enakan gitu ya Mas ya. Oke, nggak enakan berarti Mas Udin kayak merasa wah aku harus nolongin dia gitu. Gitu. Nah, dari kedua hal ini nih Mas Udin, dari kedua permasalahan ini, menurut Mas Udin permasalahan yang paling membebani Mas Udin nih di antara dua ini yang sebaiknya kita bahas lebih dahulu gitu supaya tidak terlalu membebani Mas Udin tuh masalah yang mana Mas menurut Mas? Masalah yang kedua dari Mas. Masalah yang kedua yang enak. yang gak enakan ya gitu. Berarti sekarang kita akan membahas permasalahan Mas Udin gitu tentang kenapa sih Mas Udin tuh kayak gak enakan gitu. Oke, mungkin kita kembali lagi ke Mas nih ke permasalahan Mas Udin tadi. Tapi Mas Udin ini nggak pernah nggak merasa Mas Udin tuh juga butuh atau pengen gitu kayak menolak gitu. Sebenarnya ada perasaan seperti itu, cuman kayak di pikiran itu kayak gak enak gitu aja, kayak takut gimana, kayak takutnya kayak apa ya, kayak kerasa orangnya nanti kalau bisa ditolak itu bagaimana gitu. Jadi ya sisa. Tapi Mas Udin ini ngerasa kayak gak enakan tuh semenjak Mas Udin mungkin jadi wakil ketua atau mungkin sebelum jadi wakil ketua juga kayak gitu Mas, atau mungkin mulai dari kapan gitu? Sebelum jadi wakil ketua juga itu. Sebelum jadi wakil ketua Mas, jadi udah dari lama ya? Udah dari lama. Dari dulu ya? Oke, berarti emang mungkin apa ya Mas Udin ya, udah menjadi tabiatnya Mas Udin ya untuk menjadi orang yang baik hati gitu. Kelihatan nih Mas, kelihatan dari wajah-wajah Mas Udin gitu, kayak orangnya suka membantu gitu. Nah mungkin ini Mas Udin tadi masalahnya adalah Mas Udin tuh gak enakan gitu. Nah dampaknya untuk Mas Udin tuh apa aja sih? Karena mungkin nih karena Mas Udin gak enakan, Mas Udin jadi sering sakit-sakitan nih atau apa gitu, mungkin bisa diceritakan kembali. Untuk dampaknya itu kadang misal karena gak enakan itu kayak misal terima banyak-banyak tugas atau jadi job, jadi kayak lebih keteteran. Misal kayak misal biasanya itu sering begadang, kayak malah kadang nggak tidur karena kebanyakan ngerjain itu karena banyak minta apa, kayak ada orang minta tolong banyak ini karena gak enakan terima semua, jadi kayak beban hidup sih, nambah beban dan juga kadang nggak tidur itu. Mungkin ini Mas, pernah nggak Mas Udin merasa bahwasanya setelah Mas Udin nerima atau setelah Mas Udin kayak oh iya aku bantuin gitu, terus kan Mas Udin pasti kan pulang ke kos gitu kan, ngerasa sendirian, pas sendirian gitu, Mas Udin pernah nggak merasa kayak wah aku bener-bener capek banget gitu? Di posisi itu pernah. Mas itu pernah. Terus apa yang Mas Udin rasain Mas itu? Mas posisi itu saya coba kayak mengistirahatkan diri, trip dulu, kayak mungkin istirahat tidur, terus setelah mungkin kayak pas kerasa kayak capek banget gitu, kayak mencoba menghibur diri sih, kayak apa ya namanya, self reward gitu lah, kayak mungkin antara kalau nggak keliling-keliling muter-muter naik motor, dan juga kayak mungkin nyari-nyari jajan. Oke. Mas Udin tipe-tipe cowok ya suka jajan ya? Mas Udin tapi ngerokok nggak? Enggak ya? Nah. Pantas berarti suka jajan gitu. Oke, tadi mungkin sedikit membahas lagi masalah Mas Udin. Itu adalah Mas Udin tuh ngerasa nggak enakan gitu, ngerasa nggak enakan sama orang, dan akhirnya karena Mas Udin ngerasa nggak enakan sama orang, akhirnya mungkin beberapa tugas atau beberapa job desk yang harusnya dikerjain orang lain gitu, malah Mas Udin ikut bantuin gitu, malah bahkan biasanya malah diambil alih ya sama Mas Udin gitu. Nah, akhirnya itu malah membebani hidup Mas Udin. Nah dari permasalahan itu Mas Udin, kira-kira nih tujuan Mas Udin atau apa sih yang dipinginin Mas Udin saat ini gitu, untuk kenapa Mas Udin pengen melakukan layanan ini untuk mencapai tujuan seperti apa gitu dari permasalahan Mas Udin? Mungkin kayak aku pengennya bisa ini mandiri, aku pengennya nggak mau direpoti orang lain gitu, mungkin apa yang diharapkan Mas Udin? Kayak mungkin yang diharapkan lebih ke ini sih, kayak cara lebih ke kayak gimana ya, kayak sebenarnya ingin mau coba cara, udah dibilangin ke teman-teman sih, kayak coba buat nolak gitu. Mungkin bisa di sini cara kayak gimana sih cara nolak orang tapi biar nggak kepikiran sama perasaan orangnya gitu. Oke. Jadi Mas Udin tuh pengennya bisa nolak orang gitu ya, tanpa kayak menyinggung gitu ya, mungkin ya menyinggung perasaan orang lain. Nah mungkin Mas Udin ini kepinginan Mas Udin
untuk bisa melakukan itu nih dari 1 sampai 10, kayak 1 tuh kayak itulah nggak usah nggak apa-apa, 10 tuh Mas Udin kayak pengen gitu, pengen banget untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Skalanya dari sampai berapa Mas? Lebih ke 7. Lebih ke 7 ya, berarti hitungannya tinggi ya Mas ya. Lumayan. Alhamdulillah tinggi itu. Kenapa kok bisa sampai 7 Mas? Kenapa kayak nggak 6 atau mungkin 5 yang tengah-tengah gitu? Sebenarnya ya apa ya, pengen antara kayak apa ya, kayak pengen coba aja gitu kan. Kayak misal apa, coba kayak misal ada orang yang minta tolong mungkin, tapi kalau misal ini juga kayak bener-bener nolak mentah-mentah ya. Kalau misal ada misal aku lagi sibuk ada bagaimana, kayak mau coba kayak gimana sih cara kita nolak orang kayak gitu. Oke, jadi memang maksud itu komitmennya tinggi ya untuk bisa mungkin mendapatkan solusi untuk gimana sih cara menolak orang gitu tanpa menyinggung perasaan orang lain. Nah, maksudnya tadi kan ngerasa ini apa, takut untuk menolak karena menyinggung gitu. Nah, semisal nih Mas Udin, semisal di dunia ini nih, di dunia itu nggak ada yang namanya apa ya, perasaan tersinggung gitu. Nah, gimana caranya Mas Udin itu menolak orang lain gitu? Seumpama nih saya nih ya, misal saya nih, saya minta tolong ke Mas Udin. Ini Mas Udin posisi lagi ada tugas DL-nya besok malam gitu. Saya minta tolong Mas Udin, mungkin saya fungsi Mas Udin ya, Mas tolong dong ini job desk-nya aku nggak tahu, aku harus buat gini gitu. Nah, gimana cara menolak Mas Udin itu? Mungkin kalau dari saya itu agak sedikit kejam ya. Jadi nanti misal saya, kalau cara menolak ya, mungkin ini sih kayak alihkan ke orang lain. Gitu. Nah, jadi misal ada misal kayak tadi fungsionaris saya misal minta tolong gini, terus saya ada deadline bener-bener malam ini, saya bisa kemungkinan saya mengalihkan ke antara ke ketua atau mungkin ke yang lain yang sekiranya masih bisa sekiranya kayak misal orang itu bisa bantu lah. Berarti mungkin Mas Udin lebih ke ini ya, apa, memberikan apa ya, rekomendasi ke orang itu gitu ya, untuk minta tolong ke yang lebih free itu mungkin. Oke, boleh Mas. Terus Mas Udin ini enggak, kayak tadi kan Mas Udin takutnya itu adalah menyinggung orang lain gitu. Tapi pernah nggak Mas Udin tuh ngerasa pas Mas Udin menolak, terus Mas Udin ngerasa kayak dia nggak apa-apa kalau aku tolak gitu? Pernah nggak ngerasa gitu Mas? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Berarti emang selalu Mas Udin tuh selalu mengiyakan apapun itu ya Mas ya. Berarti kebanyakan gitu. Atau berarti benar-benar sama sekali nggak ada suatu hal yang pernah Mas Udin tolak gitu. Kayak mungkin dia minta tolongnya itu menurut Mas Udin ini terlalu berat dan mungkin aku nggak bisa gitu. Kayaknya pernah, cuman dalam posisi itu saya berarti emang kayak bener-bener nggak bisa gitu. Jadi saya tolak. Mungkin bisa diceritakan Mas apa itu? Pas apa ya kemarin ya, kayaknya pas jur sih. Pas jur kan di situ ada kayak tabrakan sama acara lain. Jadi di situ saya juga dimintai tolong buat hadir di situ, cuman pas itu saya kan emang bener-bener nggak bisa karena di posisi lain di situ saya jadi apa ya, kayak sebuah anggota yang nggak bisa dilepas dari acara yang jur ini. Jadi sebuah apa ya, kayak mau gak mau gitu, jadi saya harus menolak dari teman tersebut. Oke, berarti Mas Udin pernah ya ngerasa mungkin menolak ya. Terus Mas Udin ngerasa ini ngerasa nggak enak, atau mungkin Mas Udin kayak dengar dari orang itu kayak apa sih Mas Udin nggak nolongin aku gitu? Nah, kalau denger kurang tahu ya, cuman kalau dari perasaan diri ada kayak kerasaan was-was kayak gak enak gitu. Berarti Mas Udin cuma perasaan Mas Udin aja gitu. Tapi sebenarnya orangnya juga mungkin belum pernah ngomong langsung gitu ya ke Mas Udin kalau misal dia kecewa karena nggak ditolong Mas Udin. Nah, oke Mas Udin. Berarti di sini permasalahannya itu sebenarnya adalah tentang diri Mas Udin sendiri gitu. Tentang diri Mas Udin. Kenapa Mas Udin itu bisa mungkin berprasangka yang enggak juga gitu ketika Mas Udin itu menolak. Nah, tapi di sini Mas Udin udah sadar belum kalau semisal sebenarnya kalau kita menolak pun harusnya nggak apa-apa ketika memang kita itu lagi nggak bisa gitu. Udah
untuk sekarang ya. Untuk sekarang itu agak udah mulai seperti itu sedikit di karena juga udah sering dibilangin sama teman juga gitu. Nah jadi kayak oke lah gitu. Jadi Mas Udin udah punya perasaan gitu ya, udah punya mungkin kesadaran diri gitu, kesadaran diri mengenai sebenarnya nggak apa-apa kok lah menolak gitu. Nah oke Mas Udin, karena Mas Udin udah punya kesadaran diri, udah tahu akar permasalahannya apa. Nah mungkin kita langsung lanjut aja ke solusinya ya Mas. Mungkin Mas Udin kepikiran nggak kayak solusi terbaik nih menurut Mas Udin ketika dihadapkan dengan pertolongan kayak gitu nih. Ya tadi contohnya Mas Udin mungkin posisi mungkin besok pagi UAS, otomatis kan Mas Udin tuh malam ini belajar ya. Terus ada nih teman Mas Udin yang minta tolong ke Mas Udin gitu. Nah karena Mas Udin udah sadar nih ya, jadi mungkin gimana cara ngomong Mas Udin supaya teman Mas Udin tuh nggak tersinggung gitu. Ya. Iya. Oke, mungkin ini cara ngomongnya pertama harus sama kayak permintaan maaf dulu. Kayak misal maaf, aku lagi bisa nolong kamu karena ada suatu hal yang nggak bisa ditinggalkan, besok ada UAS dan juga tugas ini belum selesai, itu seperti itu. Jadi mungkin nanti tahap pertamanya tuh minta maaf dulu ya Mas ya. Minta maaf, terus Mas Udin menjelaskan gitu, menjelaskan kayak mengklarifikasi ya Mas ya, klarifikasi kenapa sih aku tuh nggak bisa menolong kamu sekarang. Oke Mas Udin, sebenarnya solusi dari Mas Udin tuh cukup baik dan mungkin menurut saya juga cukup ampuh ya, karena itu datang dari pemikiran Mas Udin sendiri gitu. Nah, saya berharap nih nantinya ketika Mas Udin benar-benar dihadapkan dengan situasi seperti itu tadi, Mas Udin bisa ngomong seperti ini gitu, nggak apa-apa kok kalau mau menolak gitu, karena itu bukan tanggung jawab kita, itu bukan tugas kita gitu. Tapi kalau memang kita bisa, baru kita ada kewajiban untuk menolong gitu Mas. Nah karena mungkin seperti kesepakatan kita di awal ya Mas, kita konselingnya 20 menit aja gitu, jadi mungkin sesi kali ini kita akhiri aja. Mungkin sesi berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan mengenai solusi yang udah Mas Udin lakukan. Apakah nggak masalah Mas? Nggak masalah. Alhamdulillah. Berarti karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa ya Mas. Doa semoga tadi permasalahan Mas Udin bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Doa sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Doa di. Oke, terima kasih Mas. Sesi kedua di. Oke, assalamualaikum Mas Udin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita ketemu lagi ya Mas ya. Seminggu yang lalu ya Mas kita ketemu ya. Oke. Kok sekarang malah sakit gitu ya Mas ya? Karena musim Mas. Musim ya. Tapi memang akhir-akhir ini UNES kayak hujan terus ya Mas ya. Iya sih. Sebenarnya dari kemarin sih hujan terus ya. Masih hujan terus. Masih hujan terus, apalagi kan ini kan mau Natal lah Mas ya. Kayak biasanya kan Natal kalau nggak hujan kan katanya orang Cina nangis gitu. Pernah nggak Mas Udin dengar cerita apa kayak gitu? Pernah Ya gitu. Tapi menurut saya juga ada benarnya juga sih gitu, karena kan Natal kan Desember ya, dimana Desember tuh bulan-bulannya memang musim-musim hujan gitu. Make sense sih, make sense. Oke Mas, tadi Mas Udin dari mana nih sebelum musim tadi? Sebelum sini tadi dari kampus sih Mas. Dari kampus ya? Oke, jadi habis ada kelas atau habis ada apa? Habis ke kom. Habis ke kom. Oke, berarti ke kom sama teman-temannya. Matkul apa itu Mas berarti Mas kalau di DP gitu? Lebih ke kom ke matkul DPAD. DPAD? DPAD. Oh sama Mas, juga juga ada. Ada juga DPAD. Ada. Kalau di DP tuh matkulnya yang susah tau Mas? Matkul yang susah? Menurut Mas ini, kan susah kan itu kan ya tergantung ya. Tergantung. Kalau Mas menurut Mas Udin apa? Untuk semester ini apa semester ini? Semester ini jujur DPAD sih Mas. DPAD ya? Oke. Ya sih DPAD karena ke desain ya Mas ya. Ke desain, analis data, bab 3, astagfirullahaladzim. Tapi Mas Udin kemarin habis sempro ya Mas ya, saya lihat ya. Alhamdulillah. Tapi gimana Mas? Aman nggak sempronya? Revisi dikit Mas. Revisi dikit. Oke. Mas Udin ngambil apa? Kuanti. Apa tuh Mas kalau gitu? Terkait analisis penggunaan ini sih Mas, penggunaan generatif AI terhadap pemikiran mahasiswa. Ke mahasiswa subjeknya. Oke. Bagus Mas. Oke, jadi kelihatan ya semester 5 ini memang semester yang wow gitu ya. Astagfirullah, gitu.
Tapi keren karena Mas Udin udah bisa melalui semester 5 ini gitu ya. Tinggal bentar lagi Mas ya, UAS ya. Ya tinggal luas sebentar lagi. Tinggal UAS Magang. itu kita selesai magang. Oh kalau TP itu magang Mas? TP magang dulu. Oh TP magang mandiri. Kapan itu? Kapan? Semester 6. Semester 6. Semester 6 pertengahan sih Mas. Oh berarti kelas dulu gitu? Kelas dulu sampai UTS. Oh oke. Itu magangnya dicariin atau gimana Mas? Untuk magangnya nyari sendiri. Nyari sendiri? Nah, Waduh. karena magang mandiri. Masuknya. Tapi Mas Udin udah punya pandangan belum tempatnya gitu? Udah dapat. Udah dapat? Udah dapat. Wah di mana tuh Mas? Di BPSDMT Mas. Oh, yang ini ya, apa kayak punyanya Mas Agriska gitu iya, ya. itu Oh, betul. oke, tahu. Ah, keren ya Mas ini ya, udah dapat not magang ya berarti sekarang ya. Nah, Oh, iya, iya. alhamdulillah. Jadi oke Mas Din, karena kemarin kita udah membahas nih masalah Mas Udin, udah dapat solusi-solusinya gitu, udah dapat solusi terbaik nih menurut Mas Udin. Mungkin bisa diceritakan nih Mas. Oh, oke, mungkin sebelum ke situ ya. Iya. Sebelum situ mungkin kita tadi lupa berdoa. Kita berdoa dulu supaya physical counseling kedua kali ini itu bisa berjalan dengan lancar. Doa sesuai dengan tema masing-masing. Berdoa dimulai. Oke Mas Udin, karena kemarin kita udah membahas nih tentang permasalahan dan solusi Mas Udin. Nah sekarang Mas Udin mungkin lebih ke bercerita gitu. Solusi yang kemarin kita udah dapat itu berdampak nggak gitu ke jawaban Mas Udin atau ke apa ya pandangan Mas Udin gitu? Mungkin bisa ceritakan Mas. Mungkin kayak solusi tadi ya Mas. Jadi saya udah nyoba sih kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kemarin udah kayak misal, tapi emang ini bener-bener gak bisa kayak bener-bener nolak bukan karena sengaja, tapi karena emang keadaan suatu keadaan. Dan juga kayak kayak saya udah tadi menggunakan solusi tersebut dan juga kayak cobalah udah plongin aja gitu, kayak gak usah dipikirin. Dan alhamdulillahnya itu di pikiran saya itu udah plong. Ya udah gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kalau di skala ini Mas, kalau di skala ini antara 1 sampai 10 gitu. 1 itu Mas Udin masih ngerasa kayak kayaknya dia kesinggung deh gitu. Nah, yang 10 itu kayak Mas Udin belum ngerasa kayak lega banget gitu di hati Mas Udin gitu. 8. 8. Cukup tinggi ya Mas. Ya? Tinggi. Cukup tinggi 8. Kemarin 7 ya. Kemarin 7 gitu, sekarang 8. Kenapa Mas Udin kok bisa meningkat gitu Mas? Mungkin setelah konseling tadi ya kemarin kayak udah kepikiran misal oke sih kita nggak apa-apa, kayak kita nggak apa-apa misal kalau bisa menolak orang lain misal. Dan juga karena itu juga bukan kewajiban harus kita, jadi kayak ya udah kalau misal emangnya sekiranya nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Jadi maksudnya cukup tinggi ya komitmennya atau perasaan leganya gitu setelah kemarin kita ngelakuin konseling, terus Mas Udin sadar mengenai akar permasalahan Mas Udin, terus Mas Udin bisa melakukan itu dengan baik gitu. Nah mungkin gini Mas, tadi kan Mas Udin udah pernah ngelakuin dan itu berhasil gitu. Nah ketika mungkin kayak ya jahat-jahatnya lah gitu, orang yang minta tolong Mas Udin tuh ketika ditolak beliau ngomong gini, alah Mas, masuk ragu mengiwangi aku gitu. Nah ketika kayak gitu nih Mas, dihadapkan dengan pernyataan seperti itu, Mas Udin udah ada rancangan, udah ada rencana, udah ada jawaban atau solusi lain nggak untuk menjawab pertanyaan itu gitu, dengan cara yang mungkin nggak memberatkan Mas Udin juga, tapi juga nggak menyinggung teman Mas Udin gitu. Mungkin terkait jawaban tadi, jadi pertama seperti kayak yang kemarin itu bertemu minta maaf dulu, minta maaf dan juga mengklarifikasi karena kenapa sih aku nggak bisa membantu kamu gini dan juga mungkin mohon maaf lagi misal kalau misal apa ya kayak kamu jadi kayak apa ya misal karena nggak kubantu jadi kayak misal kamu itu kayak berprasangka buruk dan juga mungkin apa ya kayak lebih ke ya udah misal nanti kalau misal mungkin saya akan bilang kalau misal selanjutnya kalau misal ada yang perlu dibantu lagi, mungkin saya karena mungkin pas kemarin itu saya nggak bisa apa-apa jadi nggak bisa ngebantu, dan sekarang misal nih udah selesai, nanti saya akan bilang kayak ya udah misal ada suatu hal lain yang masih bisa saya bantu tak bantu gitu.
Oke, jadi Mas Udin itu sebenarnya udah punya siasatnya ya Mas, siasatnya atau udah punya rencananya gitu ketika malah yang dimintain malah yang minta tolong ini malah ngelunjak gitu sekarang iya. ya, ngelunjak gitu. Mas Udin juga udah punya jawaban dan menurut saya jawaban dari Mas Udin cukup ini sih, cukup enak untuk didengar gitu, menolak tapi nggak bikin sakit hati gitu. Oke, bagus Mas. Nah, tadi kemarin mungkin Mas Udin tuh ngomongnya tuh cuma mungkin ke satu orang ya, Iya. baru ke satu orang gitu. Nah, selanjutnya nih Mas, apakah Mas Udin juga berniat gitu, bukan maksud untuk menolak semua ya, Iya. menolak semua permintaan tolong dari orang lain gitu, tapi ketika Mas Udin memang ngerasa kalau nggak bisa menolong orang itu, apakah Mas Udin akan tetap untuk melakukan ini gitu? Eh, mungkin kayak kita mungkin berusaha menolak misal, tapi yang misal kayak bener-bener ini nggak bisa sih. Bener-bener Mas Udinnya nggak bisa. Itu ya. Berarti Mas Udin memang akan terus melakukan ini gitu di saat benar-benar waktu Mas Udin tuh benar-benar nggak bisa benar menolong orangnya. Oke Mas Udin, karena Mas Udin juga udah punya solusinya dan Mas Udin juga udah melakukannya, terus mengevaluasi kembali gitu. Semisal ada jawaban lain yang tidak sesuai dengan rencana Mas Udin gitu, ternyata Mas Udin udah bisa untuk menjawab itu gitu, kayak tadi malah yang minta tolong malah ngelunjak gitu. Mas Udin juga udah berbicara yang menurut saya juga udah sopan dan udah bagus gitu. Jadi mungkin nanti selanjutnya saya juga berharap Mas Udin bisa melakukan hal ini gitu, supaya juga menstabilkan kehidupan Mas Udin gitu. Oke, karena Mas Udin juga udah paham, juga udah bisa menentukan langkah selanjutnya ketika dihadapkan mungkin suatu hambatan. Jadi Mas Udin, saya kira konseling kita pada hari ini itu bisa berjalan dengan lancar ya Mas ya. Tuh, dan alhamdulillahnya Mas Udin udah memiliki peningkatan yang cukup drastis gitu ya Mas ya. Oke, jadi mungkin konseling kita pada hari ini kita tutup terlebih dahulu Mas. Gitu. Karena tadi kita buka dengan doa, mungkin kita tutup dengan doa. Doa sih dengan keyakinan masing-masing, doa dimulai. Doa. Oke Mas Udin, terima kasih. Semoga solusi tadi bisa terbelah saja Mas. Terima kasih juga konselingnya. Oke, terima kasih Mas.